Dampak pembatasan aktivitas di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, suasana lalu lintas kota Tanjung Redep yang biasanya ramai tampak sepi. Di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif Ada 1.525 kasus. Coronavirus meresahkan. Bukan saja berdampak pada tubuh, namun dampaknya sungguh tidak masuk dalam akal pikiran saya. Di dunia pendidikan, ibarat pesawat telekomunikasi, dialah gurunya. Orang tua di rumah pusing, namun ia memilih pangling, terus meyakinkan bahwa semua baik-baik saja. Sungguh banyak sekali dampaknya. Ibarat berjuang, namun bukan perang. Di satu sisi, atas kepercayaan yang saya miliki, Immanuel selalu berjalan bersama dengan saya. Jadi kita berbicara masalah Immanuel, jangan takut karena Tuhan beserta kita. Tetapi dia melanjutkan bahwa Tuhan tidak pernah merestui apabila kita tidak takut dan sok jagoan. Kita sudah tahu ada bahaya, tapi kita seolah-olah menantang Tuhan beserta aku. Dan pada saat orang merasa jagoan dan menganggap bahwa karena Tuhan beserta kita tidak ada yang bisa mengalahkan kita, makanya kita maju saja sekalipun berbahaya, itu tidak, Tuhan tidak pernah merestui itu. Jadi kalau pesan saya dalam menjalani situasi yang kita hadapi sekarang ini, yang kita belum tahu kapan selesainya, dan kalau kita menganalisa terkadang situasi justru semakin susah. Cuma kita saja yang semakin tidak peduli. Nah, itu saya pesankan bahwa jangan sampai ketidakpedulian kita itu membawa kita pada seolah-olah kita ini jagoan yang tidak bisa terkalahkan. Jadi dalam selama berapa bulan ini, dari bulan 3 sampai bulan 12, ada sebuah situasi yang agak hilang dari jemaat kita. Ya, saya minta maaf sama Ibu Pendeta, karena itu memang sangat terasa bahwa hubungan antara majelis dengan jemaat itu semakin menjauh, jaraknya semakin jauh. Apalagi terhadap kami yang sudah tua-tua dan tidak pernah ke gereja, itu semakin jauh. Jadi kemarin dalam waktu memasukkan data untuk rapat majelis diperluas, ada satu usulan saya, apakah tidak memungkinkan bahwa majelis gereja ini mencoba menghubungi, atau kalau kita kunjungan mungkin tidak mungkin ya, tetapi kalau kita lewat telepon, saya kira itu memungkinkan. Karena itu saya usulkan kalau itu bisa diprogramkan supaya kita tidak tahu kapan selesainya situasi seperti ini. Tapi kalau ini tidak dicarikan jalan, maka semakin jauhlah jarak kita dengan apalagi ya model-model kami ya, memang ada sesuatu yang rasanya hilang. Kami untuk sementara memang buat tidak bisa memberikan apa-apa, mau berbicara saja agak susah karena hubungan itu tidak ada. Mau kayak gereja, ya terus terang kami juga masih ragu-ragu. Paling-paling datang ke sana hanya sebentar, mengantar persembahan, baru langsung kembali. Shalom Pia Gideon.
Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan hanya kepada Dia, Sang Pemilik Persekutuan. Pada tanggal 11 Desember yang lalu, kita baru saja memperingati Disnatalis PPGT yang ke-58. Pada tahun ini, tema Disnatalis yang diangkat adalah tetap teguh di tengah pandemi. Tema ini berangkat dari situasi dan kondisi yang sedang terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Tema ini diangkat sebagai harapan sekaligus pernyataan iman. Bersama Tuhan, kita semua mampu dan akan tetap teguh dalam pelayanan meskipun dunia dilanda pandemi. Ini juga bagian dari ajakan bagi orang lain bahwa selalu ada harapan sekalipun di tengah kondisi yang sulit. Banyak dari teman-teman PPGT yang merasakan dampak dari pandemi seperti kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, PPGT sebagai pengikut Kristus harus punya cara dalam menghadapi pandemi ini. Mari, momentum peringatan Disnatalis yang ke-58, kita menunjukkan karya dan bakti sebagai tanda kader Kristus yang berakar dalam Kristus, berbuah banyak dalam dunia. Mari kita semua tetap teguh mempertahankan iman dan mengabarkan Injil Kristus. Tetap teguh merawat Indonesia, tetap teguh berkarya dan mencintai PPGT, dan tetap teguh berbagi kebaikan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Percaya dan yakini Tuhan Yesus Kristus berjalan bersama kita. Akhir kata, saya mewakili pengurus PPGT Jemaat Gideon Tanjung Redep dalam suasana Natal, dalam terang kasih Sang Bayi yang mereka akan menamakan Immanuel. Shalom, khusus ibu-ibu baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Hari ini kita sebagai umat Tuhan memperingati hari kelahiran kita Yesus Kristus, khususnya kita di Jemaat Gideon. Lewat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi, bahwa betapa banyaknya pergumulan Yusuf dalam mengambil Maria sebagai istrinya yang pada saat itu menjadi tunangannya. Kita dengarkan dalam firman Tuhan bahwa Maria sudah mengandung anak laki-laki. Nah, disinilah Yusuf mempunyai pergumulan yang sangat berat yang akan dijalaninya dalam mengambil Maria sebagai istrinya. Lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai ibu-ibu, banyak pergumulan yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Khususnya saat ini kita dalam pandemi COVID-19, banyak tantangan, banyak pergumulan yang kita hadapi. Nah, seperti adanya pemutusan hubungan kerja, bahkan perusahaan ditutup. Nah, itu kan menjadi tantangan buat kita semua. Bahkan ada banyak usaha yang ditutup, bahkan bangkrut, dan pendapatan dari suami kita berkurang. Nah, semuanya itu akan menjadi beban di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini telah lahir bagi kita, yaitu Immanuel. Tuhan menjanjikan kita sebagai umat yang percaya padanya bahwa Immanuel akan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan berjalan bersama-sama dengan Immanuel di dalam menuntun kehidupan kita. Pada malam kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai masa-masa Natal. Yang pertama, tetap tekun di dalam doa agar pandemi yang diderita negara kita saat ini bisa berlalu dan semua orang akan melakukan aktivitas seperti sedia kala. Yang kedua, giat belajar dan membantu orang tua kita di rumah. Yang ketiga, selalu beribadah kepada Tuhan dan selalu bersyukur karena Tuhanlah yang penyelamat kita. Selamat Natal kepada segenap warga Jemaat. Selamat Natal Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021.